Salam sejahtera kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita semua tetap bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian tanggal 27 Juni 2020 dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari bersama kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada kami saat ini. Engkau juga mengampuni dosa kami, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu, bahkan mengalami hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mana cukup? Kata-kata ini sering sekali diucapkan oleh seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu selalu mengeluh gaji suaminya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama sebulan. Baru 2 minggu gaji sudah habis dan dia berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sampai akhir bulan. Ternyata masalah gaji tidak mencukupi sudah ada sejak dahulu. Yohanes menasihati para prajurit untuk mencukupkan diri dengan gajinya. Lukas 3 ayat 14. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius untuk hidup sederhana, tidak boros, asal ada makanan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-8. Ia juga menyatakan bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam Filipi 4 ayat 11. Menyikapi gaya hidup saat ini yang cenderung konsumtif dan materialis, mari kita teladani Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar merupakan proses yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Hal ini membutuhkan waktu, membutuhkan kerja keras dan juga disiplin. Disiplin untuk tidak membeli barang yang tidak diperlukan walaupun ada diskon, sale, dan berbagai penawaran menarik. Kerja keras mencari ide supaya hidup lebih hemat. Tidak perlu atau tidak harus membeli dan memakai barang mahal dan bermerek. Harga diri kita tidak ditentukan oleh harga barang yang kita pakai. Kita harus mengelola gaji dengan baik, mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau diperlukan, para istri bisa membantu suami menambah penghasilan. Ya, sama seperti Amsal 31 ayat 24. Tentang istri yang cakap, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Mengajar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, dengan tetap bersyukur kepadamu. Dan juga
belajar untuk bijaksana, mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Beri hikmat kepada kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu itu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kekasih kami yang tengah mengikuti program Roti Hidup ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tahu keberadaan mereka semua. Tuhan lawat satu persatu, memberikan bagi mereka kasih karunia-Mu, mencukupkan setiap hal yang mereka perlukan, dan juga terus mengajar kami semua selalu belajar bersyukur kepadamu dalam segala hal. Berkati anak-anak kami sekalian yang tengah berjuang untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang tengah berjuang untuk menyelesaikan pendidikan mereka, yang tengah berjuang untuk mendapatkan sekolah atau perguruan tinggi. Kami percayakan semua daya upaya yang dilakukan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan berkenan memberikan yang tepat. Bapa kami di surga, kami juga berdoa, Tuhan kiranya berkati kami masing-masing dalam rumah tangga kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan terus memerintah hati, pikiran kami, rumah tangga kami, sehingga kami tetap hidup menikmati hari-hari karunia-Mu dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Ini doa syukur kami kepadamu, Tuhan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.